dan orang, saya mau kasih tahu terus terangnya. Dosa yang paling pertama sebenarnya setiap orang ketika dia menjauh pada Tuhan adalah perzinahan. Itu udah pasti. Pondok Cerita. Shalom Sobat Cerita, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam channel ini. Senang sekali saya Handi Jaya Negara bersama-sama dengan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, Pastor Jimmy Chandra Pillay. Selamat malam Pastor. Malam. Senang sekali hari ini boleh datang yang kedua kali. Itu satu kehormatan besar buat tim kami. Semoga lewat podcast kali ini makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat kesaksian Pastor. Soalnya luar biasa sekali respon kesaksian yang pertama. Kalau teman-teman yang belum menyaksikan, boleh cari videonya ada di bawah tentang kesaksian Pastor Jimmy ketika mengalami pemulihan dari Tuhan. Well, Pastor, langsung aja. Malam hari ini kita akan mengambil tema pemulihan. Nah, ketika orang Kristen ketika sudah bertobat tentunya masuk dalam namanya fase pemulihan. Menurut Pastor nih, bagaimana pengalaman Pastor ketika bertobat? Saya percaya satu hal, Tuhan itu mau memulihkan kita utuh, ya. Jadi Tuhan mau pulihkan kita itu semakin lama semakin luas, bahkan lebih daripada kita yang dulu, ya. Jadi Tuhan itu mulai dari dalam keluar. Jadi pemulihan yang sejati adalah ketika kita kembali dan bertemu dengan Tuhan. Izinkan dia bekerja dari dalam keluar, dan dia akan bekerja, kalau saudara lihat, dia akan bekerja dari roh, itu ke jiwa, dan kepada tubuh, kepada yang di luar kita, itu dimulai dari dalam kita. Dia bekerja. Well, berarti bisa dikatakan itu dari dalam hati kita. Ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu kita pancarkan keluar. Seperti itu, Pastor. Nah, cuma kan ketika kita sudah menerima sesuatu anugerah dan kita mau hidup di dalamnya, kerap kali nggak segampang itu, Pastor. Kita dalam proses penyembuhan, misalnya seseorang keterikatan, itu bisa aja balik ke dosanya yang lama. Bagaimana menurut Pastor? Makanya di Alkitab dikatakan tetap kerjakan keselamatanmu. Nah, itu dia. Jadi kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan cara apa? Kita harus belajar disiplinkan diri kita. Disiplinkan diri kita, baca Alkitab. Makanya di Alkitab berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan ibadah itu untuk hidup sekarang ini, bahkan untuk yang kekekalan. Jadi berguna. Ya, jadinya itu dia. Seringkali orang berkata begini, ngapain yang rohani-rohani gitulah. Orang berkata, ngapain yang rohani-rohani, toh aku kerja sekuler. Seringkali kita menggambarkan yang rohani ini buat orang-orang yang pekerja mimbar, orang-orang pelayan mimbar. Tapi sebenarnya yang rohani ini sangat menentukan. Ya. Kalau saudara baca di Alkitab, ya, ada banyak cerita di Alkitab itu raja-raja. Alkitab berkata, ketika dia mencari Tuhan dengan segenap hati, Allah membuat kerajaannya, pemerintahannya berhasil. Pemerintahan itu sekuler. Tapi sangat bersangkut paut dengan ternyata dia cari Tuhan. Anda lihat yang namanya remote, kita lihat yang namanya remote seperti remote TV atau remote apapun itu. Kelihatannya remote ini dengan barang yang dia tuju atau yang bersangkut paut itu sepertinya kelihatannya tidak ada sangkut paut, tidak ada kabel, tidak ada apa-apa. Tapi dengar, remote ini sangat menentukan bagaimana benda itu. Contoh kalau televisi, warnanya, mati atau hidupnya, jenis suaranya seperti apa, itu sekali. Sangat menentukan remote ini. Jadi nasib kita sebenarnya itu ditentukan di tangan Tuhan. Dalam segala aspek dalam hidup kita. Itu sangat. Jadi Alkitab juga bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan.
Alkitab juga berkata dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan lain, dia berkata begini, guard your heart with all your intelligence, because from there, with all your diligence, dikatakan because from there is the boundaries of your life. Artinya begini, seberapa kita mengenal Tuhan, sejauh itu kita bisa menjaga hati, dan itu menentukan seberapa batasan pemulihan kita terjadi. Nah, jadi semakin kita izinkan Tuhan pulihkan, semakin kita mengenal hati Tuhan, itu membuat hati kita semakin terjaga, itu ternyata membuat aliran air kita mengalir lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Makanya ini yang membuat anugerah setiap orang itu berbeda. Anugerah setiap orang berbeda. Saya pernah waktu dulu, saudara, saya itu berangkat ke Israel waktu itu. Saya berangkat, udah kesekian kali saya berangkat. Tapi kembali saya katakan, bukan karena saya mampu sebenarnya, tapi semuanya itu karena anugerah. Bahkan kami kemarin terakhir 2018 kami berangkat satu keluarga. Ya. Wow, luar Nah, biasa. itu bukan karena kami, tapi itu anugerah, hadiah daripada Tuhan. Alkitab berkata, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan Itu yang sediakan Tuhan sediakan. bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, jadinya waktu saya berangkat pertama kali, jujur saudara, waktu itu jujur, kalau mau bilang saya beriman juga sebenarnya saya enggak. Waktu berangkat saudara, waktu berangkat pertama, saya itu waktu itu tour guide-nya udah bilang, nanti kita lewat Aman Jordania, dia bilang jangan banyak beli benda-benda yang cair, yang sifatnya cair. Ya. Karena waktu itu ya ada masalah dengan Israel mereka, dan seringkali mereka permasalahkan. Gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah 2010 saya berangkat ya. Waktu itu, namanya orang Indonesia punya kelemahan. Setiap kali kalau kita berangkat, bukannya dikasih uang, bukannya ditutup, seringkali titip. Betul sekali. Ya, titip ini, titip. Sedangkan kalau dia kasih uang saja itu memberatkan. That's Indonesia. Karena kita kan harus ada ekstra bawa barang, ya kan? Betul. Tapi mereka titip. Nah, saya bilang sama Tuhan waktu itu ketika mau lewat scanning itu diperiksa. Saya udah ketakutan. Karena apa? Saya bawa kurang lebih itu 12 botol. Anggur, ada minyak urapan, ada botol besar, ada botol kecil, ya. Jadi kurang lebih itu kayaknya 12 atau 12 lebih, saudara. Wow. Ya? Nah, tapi ini ada kejadian yang ajaib. Saya waktu itu ketakutan, saudara. Ketakutan. Saya berdoa sama Tuhan. Aduh, ini sementara ngantri nih. Di depan saya, ini dia cuman bawa 2 botol. Itu dia ditahan. Udah jelas. Secara manusia saya udah ketakutan. Aduh Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu lagi kapan saya akan berangkat, Tuhan. Tolong Tuhan, aku ini hamba-Mu, Tuhan. Tolong Tuhan. Tapi kalau Kau mau tolong, tapi kalau Kau nggak mau tolong, ya aku nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Kau mau tolong, bagus Tuhan. Tapi kalau Kau nggak mau tolong, ya aku nggak bisa buat apa-apa. Saya belajar ya sama Tuhan. Saya nggak mau seperti kebanyakan orang. Saya klaim di dalam nama Tuhan, saya klaim. Siapa kita mau klaim Tuhan? Agen asuransi. Iya. Nah, kita kadang-kadang begitu janji Tuhan, kita klaim gitu. Kita klaim janji Tuhan. Tapi yang kita janji sama Tuhan, sudah kita lakukan nggak? Nah, gitu. Nah, saya belajar begitu. Saya tempatkan diri saya sebagai hamba. Saya tempatkan diri saya di bawah. Yang saya tahu adalah Tuhan itu cinta dengan yang namanya kerendahan hati. Tuhan itu Dia mengasihi orang yang rendah hati. Ketika kita tahu diri, Dia itu di sana gitu. Dia seperti minyak, Dia seperti air. Saudara harus lihat, yang namanya minyak dan air, dia mengalir ke tempat yang bawah. Nice. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita berkata, aku perlu Kau Tuhan. Semakin kita berkata, aku nggak bisa hidup tanpa Kau, dia mengalir ke sana. Dan inilah yang membuat anugerah setiap orang berbeda. Nah, ketika saya tibalah giliran saya, saudara. Saya udah jujur sebenarnya saya udah ketakutan. Karena udah jelas-jelas kalau lihat secara logika, nggak mungkin. Karena yang 2 ditahan. Iya. Yang ini lebih parah gitu. Dan waktu saya masuk, barang saya di scanning, saya juga lewat kan. Lewat. Saya jalan pelan, karena saya udah tahu saya pasti ditahan gitu. Tiba-tiba petugasnya cuma tunggu saya, dia bilang, "What are you waiting for? Go," katanya.
Wow. Nah, saya waktu itu dengan percaya atau nggak percaya, barang koper saya nggak dibuka. Saya lewat. Dan dia dengan marah loh, karena saya itu lambat, karena antrian itu panjang. Saya lewat. Saya jalan pelan-pelan, saya berharap begini sebenarnya. Jangan-jangan nanti saya udah jalan cepat-cepat, tiba-tiba disuruh berhenti, kan malu. Kena prank. Iya, karena jadi saya pelan. Terakhir saya tunggu langkah pertama, langkah kedua, dan langkah yang berkali-kali. Saya lihat saya nggak dipanggil. Wow. Orang di sana mereka berkata, kita kan ada kelompok, kita kan berangkat dengan grup tour ya. Dia bilang gini, oh iya makanya kamu nggak ditahan karena muka kamu sama-sama kayak muka Arab katanya. Jadi makanya ditahan. Tapi menurut saya bukan karena soal muka saya seperti muka Arab atau muka Cina atau muka apapun, bukan soal itu. Tapi anugerah setiap orang berbeda. Yes. Anugerah dia 2, That's right. anugerah saya 12. Haleluya. Nah kan, Tuhan buat perbedaan. Nah, ini dia yang membuat beda gitu loh. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, semakin dia jujur. Kalau saudara berkata, Tuhan mengasihi semua orang sama. Saya berkata iya, tapi tidak. Maksudnya bagaimana, Pastor? Gini, sama tapi tidak. Saudara lihat ya, Tuhan itu punya murid sebenarnya pada saat terakhir itu udah ratusan lebih. Ya, bahkan ribuan mungkin. Ya, karena dia udah buat mujizat segala macam, 5 roti 2 ikan. Itu sebenarnya yang dicatat itu laki-laki aja 5.000. Sebenarnya orang zaman dulu kan punya anaknya banyak. Ya toh? Itu kemungkinan kalau dia 5.000 satu istri aja, itu udah berapa anaknya? Ya toh? Nah, itu kurang lebih sebenarnya sekitar 15.000. Sebenarnya bukan. Karena ada anaknya satu aja. Anaknya 5. Satu aja. Udah berapa? Satu laki-laki biasanya mewakili 5 orang. Iya, gitu. Jadi kurang lebih itu bisa 15.000 gitu. Iya. Nah, itu ada banyak orang udah tahu dia gitu loh. Nah, tapi lihat di antara ribuan dia punya ratusan. Di antara ratusan dia punya 12 orang. Nice. Di antara 12 dia punya 3. Yang dimana kalau dia pergi kemana-mana, hal-hal yang penting dia cuma bawa 3. Dia nyembuhkan, dia bangkitkan orang mati, dia cuma bawa 3. Dia naik ke bukit kemuliaan, dia bayangkan dia berkata kepada yang lain, dia berkata apa? Ini Petrus, Yohanes, sama Yakobus ikut aku. Yang lain tinggal. Itu pembedaan nggak? Pembedaan. Yang lain disuruh tinggal. Yang 3 ini selalu dibawa. Bahkan ketika dia menunjukkan kelemahannya dalam tanda petik, orang itu lihat kelemahan dia di saat waktu di Getsemani. Ini 3 orang bersama dengan dia. Nah, di antara 3 dia punya 1. Siapa? Yohanes. Baca. Ada hal-hal bahkan Petrus sendiri berkata begini. Coba tanya kepada dia. Dia sandarkan ke dadanya. Hanya saya pribadi ya, saudara pribadi. Hanya kalau orang yang dekat dengan saudara bisa tiba-tiba gandeng tangan, gandeng pundakmu seperti ini. Itu orang yang dekat. Ya, intim. Coba orang gini, kamu nggak kenal dengan zaman tiba-tiba langsung begini, nggak mungkin. Iya betul. Nah, Yohanes itu dekat. Dia sandarkan dan dia berkata, siapa Tuhan? Tuhan berkata, orang yang mencelupkan. Di mana aku serahkan roti ini yang mencelupkan, dia itu orangnya. Nah, saudara lihat, yang buat beda apa sebenarnya? Dengarkan. Tuhan mengasihi semua orang sama, tapi feedbacknya itu yang buat beda. Respon balik. Dia mengasihi semua orang beda. Dia mengasihi semua orang sama. Tapi yang membuat pembedaan adalah responnya kembali. Ada yang sekedar, dia cuma tahu dia dikasihi, tapi dia nggak tahu membalas kasih Tuhan. Tapi ada yang berkata, Tuhan, aku ingin mengenal Kau lebih lagi. Aku mencari Engkau bukan karena harta. Aku mencari Engkau bahkan bukan untuk panggilan. Aku mencari Engkau bukan supaya untuk aku punya karunia. Aku mencari Engkau karena pribadimu. Ini yang membuat beda. Yes, ya setuju sih. Nah, betul sekali yang Pastor bilang, ketika kita menerima karunia itu, tetap kerjakan keselamatan yang ada pada kita. Work out, tunjukkan. Seperti otot-otot kita kasih muncul ya, betul Pastor? Pastor ini atletis sekali. Dan juga sebenarnya arti kata kerjakan keselamatanmu artinya juga menjadi orang yang berdampak. Oh nice. Nah, berdampak. Jadi ternyata begini,
Ternyata ketika hidup kita tidak menjadi dampak, kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Dan dengar, apa yang tidak dikerjakan itu akan hilang. Contoh seperti mesin mobil. Mobil yang nggak pernah dinyalain, nggak pernah dijalanin. Satu hari dia sama sekali nggak bisa jalan lagi. Ya. Karena tidak pernah dipanasin. Jadi ternyata ketika kita melayani, ketika kita nginjil, ketika kita bersaksi akan hidup kita, itu ternyata kita bangun hidup kita sendiri. Betul sekali, Pastor. Seperti juga ada perumpamaan talenta. Ya. Ketika itu tidak dipergunakan, Tuhan ambil. Ya, betul. Diberikan kepada orang yang mau menjalankan. That's right. Wow, amazing. Nah, saudara, ketika kita masuk dalam tahap pemulihan, kerjakan terus keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Feedbacknya harus jelas gitu. Nah, Pastor, tentunya kan banyak sekali dosa yang ada di dunia ini dan setiap orang tuh banyak sekali keterikatannya. Well, bagaimana? Apakah step-stepnya, tips-tipsnya supaya kita nggak terikat lagi akan dosa-dosa kita yang lama, Pastor? Yes. Saya pribadi, saya jujur, saudara. Saya mau berkata, saya punya kelemahan di pornografi. Oke. Saya pribadi, saya berkata, saya nggak perlu malu gitu loh. Saya pribadi, saya tahu manusianya saya gitu loh. Kita kelemahannya di mana? Ya, rata-rata Saya laki-laki. pribadi, sebenarnya saya bergumul di sana gitu loh. Saya bergumul di sana gitu loh. Nah, ada banyak hamba Tuhan, dia nggak mau memunculkan sisi kelemahannya. Sehingga orang berkata ini manusia luar biasa banget. Makanya ketika dia jatuh, orang berkata kenapa dia bisa jatuh? Orang sehebat itu. Dengarkan baik-baik. Paulus berkata begini, harta yang kami punyai, harta yang kita punyai, itu dalam bejana tanah liat. Arti kata tanah liat di situ adalah bejana yang murah. Zaman dulu kan mereka nggak punya plastik. Nah, bejana tanah liat ini pengganti plastik, artinya bejana yang sementara, yang sangat rapuh, yang sangat fragile. Tapi banyak hamba Tuhan hari ini mau tampil jadi bejana metal. Mereka nggak mau kasih tunjuk kelemahan mereka. Tapi sebenarnya justru karena kita kasih tunjuk, kita lihat orang ini bisa dipakai cuma karena anugerah. Bukan karena dia hebat. Jadi saya mau berkata, saya pribadi, saya ini bergumul. Saya juga punya kelemahan mata keranjang, saudara. Jujur, saya laki-laki. Laki-laki, gitu kan. Pastor. Nah, Laki-laki. jadi saya jujur. Tapi kapan itu muncul, saudara? Ketika saya menjauh dari Tuhan. Ketika saya lihat cerita tentang anak yang hilang. Kapan dia melakukan pesta pora yang melambangkan dia hidup dalam dosa ketika dia meninggalkan rumah bapaknya. Nice, betul. Ketika ada jarak dengan Tuhan, saat itulah kita mulai balik kepada nature kita yang lama. Kita mulai kembali. Dan orang, saya mau kasih tahu terus terangnya, dosa yang paling pertama sebenarnya setiap orang ketika dia menjauh pada Tuhan adalah perzinahan. Itu udah pasti. Luculah. Tapi mereka belum melakukan persetubuhan. Coba baca di Alkitab. Mereka puas dengan Tuhan. Mereka puas dengan Tuhan. Tuhan itu kepuasannya. Tapi lihat ketika Adam dan Hawa, nanti saudara baca di Alkitab saudara. Begitu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan mereka telah diusir jauh dari hadapan Tuhan. Alkitab berkata, ayat selanjutnya, lalu bersetubuhlah Adam dengan Hawa. Lihat. Jadi suami istri, kalau sampai engkau seks itu segalanya, ada something wrong. Bukan berarti kita nggak boleh. Tapi kalau sampai jadinya kehausan, perlu, ketergantungan, ada something wrong. Ketika kita udah menjauh, lihat cerita Kain dan Habel, baca di Alkitab. Ketika Habel diusir jauh, bersetubuhlah dia dengan istrinya. Lihat, baca. Jadi orang begitu dia menjauh daripada Tuhan, dia nggak mendapatkan agape, dia akan cari nafsu. Nah, derajatnya turun. Nah, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan, Pastor, keterbukaan pertama itu adalah proses dalam tahap pemulihan. Kita mengaku dosa kita, kekurangan kita di hadapan Tuhan, dan biar Tuhan yang berproses. Untuk semua dosa, Pastor. Ketika Pastor jatuh dalam narkoba pun sama, Pastor. Iya, sama. Dan saya nggak bisa kasih tahu. Dengarkan baik-baik. Iblis, ketika Anda udah menjadi anak Tuhan, jangan pikir ketika Anda bertobat dia berkata, aduh,
aku nggak akan bisa dapatkan dia. Enggak. Sekali bertuhan Yesus, baca di Alkitab. Setelah dia mencobai, dia menunggu waktu yang tepat. Baca. Dia tidak pernah tinggalkan. Jadi dengarkan baik-baik, iblis yang mengikuti kau adalah iblis masa lalumu. Iya. Dia nggak pernah mau lepaskan. Dan dengar, inilah makanya ini perjuangan seumur hidup. Seumur hidup sampai kau dipanggil. Tidak ada satu orang pun, bahkan hamba Tuhan, tidak ada yang bisa bilang, saya sudah kebal terhadap dosa. Nggak ada. Betul sih. Nah, jangan konyol gitu loh. Di mana kita merasa diri kita kuat, kita mampu, disitulah awal kejatuhan kita. Kenapa? Ketika kita udah merasa kuat, kita nggak berjaga-jaga lagi. Kita sudah tidak kerjakan. Nah, waktu dulu saya kan sempat jadi mentor di rehab narkoba, saudara. Nah, orang itu dinyatakan anak itu siap, dia itu keluar, siap dia jumpa dunia luar. Salah satunya adalah ketika dia nggak merasa siap. Aneh toh? Serius? Karena begini, ketika dia udah merasa bisa, dia minta pulang. Dia berkata, aku udah bisa toh, aku mau keluar. Kalau dia udah merasa bisa, dia nggak berjaga-jaga. That's right. Yeah. Tapi kalau dia berkata, aku nggak bisa kok, aku jangan dulu lah, aku belum bisa keluar, justru sebenarnya dia udah siap. Wow, nice. Nah, karena apa? Ketika dia sebenarnya rasa, dia tahu diri, itu membuat dia berjaga-jaga. Nah, hidup kita juga sama. Ketika kita udah merasa kuat, mampu, itulah awal kejatuhan kita. Nah, tapi ketika kita tahu kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita ngandalkan Tuhan. Betul sekali. Well, berarti cara yang lain juga, Pastor. Betul nggak kalau kita harus berada dalam suatu komunitas yang baik, ataupun kita butuh seorang teman untuk saling mengingatkan kita akan dosa-dosa kita? Pasti harus. Iya. Pasti harus. Saudara lihat, sekaliber Maria yang mengalami mujizat. Dia mengalami mujizat loh. Dia nggak bersetubuh, tapi punya anak. Gitu. Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus. Ya. Dia perlu orang seperti dia. Siapa? Elizabeth. Baca. Dia begitu ngalami, dia ke tempat Elizabeth. Sehebat-hebatnya Elizabeth terima mujizat, dia perlu orang yang sama. Dan dengar, saudara dengar. Kalau Anda mau kandungan rohanimu, apa yang Tuhan berikan, benih ilahi yang kau terima, benih keselamatan itu bertumbuh dan jadi kuat. Kau perlu bergabung, kau perlu punya komunitas, kau perlu punya alliance. Orang yang sama, yang percaya Tuhan yang sama, yang mengenal Tuhan yang sama seperti kau mengenal Tuhan. Kau perlu. Yeah. Kalau kau nggak mau yang di dalammu ini aborsi ya. Nah, saudara, caranya kita supaya kita tetap kuat adalah pertama adalah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi. Nah, pertanyaannya begini, seringkali kita apakah semua orang bisa berdoa? Coba kalau jujur. Atau kita setiap pagi sebenarnya atau malam, kita doanya asal. Coba dilihat, ya Tuhan lindungi, jaga. Amin. Kita nggak menikmati. Nah, oleh karena itu dengarkan. Saya kasih tahu terus terang ya, dengarkan. Manusia kita daging tidak akan mungkin bisa dengan maunya mendekat ke Tuhan. Itu nggak bisa. Kecuali Tuhan yang tarik kita. Oleh karena itu ketika hati kita beku, ketika hati kita kita berdoa, Tuhan tarik aku. Yes. Karena tidak ada orang yang bisa datang mendekat ke Tuhan, kecuali Tuhan itu tarik. Jadi kita berdoa, nah pertama adalah kita punya hubungan pribadi. Sesudah kita punya hubungan pribadi, kita harus punya juga komunitas. Loh, sekali Paulus aja ketika dia bertobat, dia masuk dalam kumpulan. Betul gitu sekali. loh. Tuhan Yesus aja dia punya murid-muridnya, dia punya kumpulan. Jadi kalau Anda Lone Ranger, Anda lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Gitu loh. Nah, kita perlu punya hubungan pribadi, kita perlu punya dalam komunitas yang sehat, di mana kita tahu kita bertumbuh. Nice. Nah, kita perlu punya mentor. Kita perlu punya otoritas di atas kita. Karena kalau saudara baca di cerita Mazmur dia berkata apa? Oh, sungguh besar ketentraman orang yang mencintai Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kata tanam di situ nggak langsung ditanam.
langsung di tepi aliran air, enggak. Kata ditanam adalah transplantasi. Oke. Tahu transplantasi itu apa? Dia nggak langsung, dia ditaruh di sebuah tempat dulu, lingkungan, tidak dalam lingkungan orang fasik, tidak dalam kumpulan pencemooh, dididik, di mentoring. Nah, setelah dia cukup dewasa, dia ditanam langsung ke pusat ke sumber air. Dipisahkan. Jadi dipisahkan dulu sampai dia cukup kuat, dia akan nanti akan menjadi pemimpin. Nah, makanya gini, tidak ada orang yang tidak mau digembalain di bawah sebuah kepemimpinan, di bawah sebuah didikan, dia akan menjadi seorang pendidik, nggak bisa. Nah, dia harus dibawa sampai dia nanti cukup dewasa, dia akan bisa. Nah, makanya kita awalnya seperti itu, kita izinkan, kita dididik, kita mau dilatih. Nah, itu yang buat kita menjadi kuat. Yang keempat, yang terakhir adalah kita harus on the calling, di dalam calling kita. Tuhan panggil kau sebagai apa? Nah, ternyata kita dipelihara di dalam calling kita. Jadi pertama adalah kita punya hubungan pribadi, kita dalam sebuah naungan, dalam otoritas, kita punya teman yang kompeten, yang bisa negur kita, yang bisa bangun kita. Kita dalam sebuah komunitas. Ya, habis itu kita berada di dalam sebuah calling. Kita berada di calling. Jadi pastor, kalau saya boleh simpulkan, yang pertama itu keterbukaan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, berada dalam komunitas yang benar. Yang ketiga, kita butuh mentor untuk menjaga kita. Dan yang keempat, tetap dalam panggilan Tuhan. Ya, Sobat Cerita, itu tips dari Pastor Jim tentang pemulihan. Nah, Pastor Jim, bagaimana sih sikap kita sebagai orang Kristen? Nah, tentunya kalau Pastor Jim bilang kan, Pastor Jim punya keterikatan yang lain dan masih struggling jatuh bangun. Ketika kita mau datang pada Tuhan, itu apa ya? Dakwaan. Bagaimana sikap kita ketika kita kalah, kita belum siap, kita masih jatuh ke dosa yang lama. Bagaimana sikap kita ketika kita mau datang kembali kepada Tuhan, Pastor? Ya, makanya kita harus confess bahwa ketika kita mengaku dosa kita hancur hati, Tuhan setia dan adil. Amin. Ya, kita akui, Tuhan, darahmu itu membenarkan aku. Darahmu membuat justified. Kita dibenarkan seperti kita belum pernah melakukan, menjadi baru. Nah, kita harus kejar yang namanya hancur hati. Nah, kita harus punya namanya kehancuran hati. Alkitab berkata gini, duka cita yang daripada Tuhan menghasilkan pertobatan. Nah, kita harus punya namanya kehancuran hati, hancur hati di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh. Nah, masalah nanti seperti apa itu nanti gitu loh. Nah, yang penting sekarang kita udah mulai sesuatu yang baru. Dan dengar, yang namanya pertobatan itu tidak bisa direkayasa. Ada banyak orang kan gini, minta ampun sekarang supaya nanti saya lakukan. Drama. Nah, salah. Tuhan gak bisa lu tipu. Tuhan gak bisa kita tipu. Justru sebenarnya kalau saudara lihat ya, di dunia aja, di dunia, yang namanya kejahatan berencana itu hukumnya lebih parah. Iya. Karena dia udah berencana nih. Nah, jadi pertobatan itu nggak bisa direkayasa. Nanti abis ini aku lakukan bertobat. Dulu saya lakukan seperti itu. Sekarang dulu, apalagi misalnya mau pelayanan, kita kudus dulu. Nah, padahal di hati kita, di pikiran kita udah berencana. Nanti sudah ini. Salah. Itu sebenarnya pada saat kita minta ampun, dosa kita belum diampuni. Nah, karena apa? Darah Tuhan itu jalan adalah ketika baca di Alkitab dikatakan apa? Ketika kita hidup dalam terang, darahnya akan menjadi milik kita, akan menghapus dosa kita. Di dalam terang itu apa? Kita hidup dalam pertobatan, dalam kehancuran hati. Nah, jadi apa ya? Jangan kita mempermainkan kasih Tuhan yang besar, betul Pastor Jim ya? Ketika kita bertobat sungguh-sungguh, datang pada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Yes, luar biasa sekali. Nah, Pastor Jim, yang terakhir nih, apa sih pesan-pesan Pastor Jim buat teman-teman Pondok Cerita yang mengalami keterikatan pada hari ini? Ya, yang saya katakan adalah mari bangun hubungan dengan Tuhan, kembali dengan Tuhan, minta Tuhan tarik hatimu, sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita seringkali fokusnya
kita mau lepas dulu dari keterikatannya. Padahal sebenarnya kita kembali dulu ke Tuhan. Nanti itu adalah menjadi dampak, efeknya. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita cari, kita berkata, Tuhan, aku bertobat, aku mencari Engkau, Tuhan tolong lepaskan aku, cari, Tuhan tarik hatiku. Karena kalau kita dengan kemampuan kita sendiri datang nggak bisa. Kita cari Tuhan, kita mengaku, kita cari orang yang dimana kita bisa mengaku dosa kita. Ya, salah satu yang membuat kita lepas adalah kita mengaku dosa kita, Tuhan. Yes. Cari orang yang kita tahu dia bisa simpan rahasia, bisa dewasa, cukup dewasa untuk menerima. Nah, kita kasih tahu di sini, aku jatuh di sini. Tolong doakan, bantu doa. Doa sama habis itu saudara doa pribadi. Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, yang namanya pertobatan itu tidak pernah akan jadi pertobatan sampai kita merendahkan diri kembali mencari wajah Tuhan. Alkitab berkata, kami umatmu merendahkan diri, kembali mencari wajah Tuhan dan meninggalkan cara hidup kami yang lama yang jahat. Dan kembali mencari wajahmu. Nah, lihat, pertobatan itu harus kembali kepada Tuhan. Nah, karena apa? Kita berdosanya itu kepada Tuhan. Jadi, kepada Tuhanlah pertama-tama kita harus kembali. Nice. Ya. Jadi sobat cerita datang pada Tuhan dan mengaku akan dosa-dosa kita. Itu adalah kunci kita mengalami suatu proses pemulihan awal. Ya. Dan proses pemulihan pertobatan itu seumur hidup, Pastor. Ya, seumur hidup. Yes. Bertobat bahkan sebenarnya setiap hari, day by day, setiap hari. Sebenarnya orang itu ya, semakin dia kenal Tuhan, dia semakin kenal kebobrokannya. Lihat Paulus dia waktu masih muda, dia berkata, kalau mereka orang Yahudi, aku juga orang Yahudi. Kalau mereka keturunan Israel, aku juga keturunan Israel. Kalau mereka rasul, aku juga rasul. Aku nggak beda dari mereka. Tapi lihat pada saat dia sudah tua, dia berkata begini, di antara mereka, aku paling berdosa. Lihat, orang semakin kenal Tuhan, dia semakin kenal kebobrokannya. Itu yang membuat kita semakin disempurnakan. Jadi orang contoh ya, di level ini masih nggak merasa berdosa. Kita di level ini aja, sikap hati kita salah aja, kita udah rasa Tuhan, aku dosa. Nah, itu membuat kita punya selera, tingkat pertobatan yang lebih tinggi lagi. Itu membuat kita terus disempurnakan. Seberapa kita kenal kebobrokan kita, keburukan kita, itu adalah kekayaan kita sebenarnya. Seberapa kita modal kita dipulihkan. Contoh misalnya. Orang murah hati. Dari mana adanya murah hati? Ketika kita tahu kita pelit. Betul? Ketika kita mengenal sejauh mana kita mengenal kebobrokan kita, itu modal kita dipulihkan. Makanya Tuhan berkata, maukah kau sembuh? Kalau orang nggak sakit, dia nggak akan mungkin berkata mau. Dia tahu dulu dia sakit. Aku sakit, Tuhan betul, aku perlu disembuhkan. Nah, baru kita sembuh. Iya, mengetahui diri kita. Kita kenal. Nah, ternyata untuk kita kenal diri kita, itu paling sulit. Nah, ada banyak orang sombong, dia nggak tahu dirinya sombong. Nangkap? Betul. Ada orang, lihat orang kalau kepahitan, dia selalu merasa diri dia benar, orang lain salah. Nangkap? Nah, ini nggak bisa. Kita perlu, percayalah satu hal, orang itu semakin kenal Tuhan, dia akan semakin tahu dirinya. Semakin orang nggak kenal Tuhan, semakin dia nggak tahu diri. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pastor Jim, suatu powerful message buat teman-teman Pondok Cerita dan buat sahabat-sahabat Pondok Cerita ketika Anda dalam proses pemulihan. Ketika Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara, keterbukaan adalah awal pemulihan dari saudara. Buat teman-teman, kita harus segera mengakhiri program kita, Pastor Jim. Thank you banget. Dan buat teman-teman Pondok Cerita yang punya pergumulan, permasalahan permohonan doa, saudara bisa kirim lewat WhatsApp di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Dan terima kasih Pastor Jim. Nanti jangan kapok diundang lagi ya Pastor Jim. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik sahabat cerita, terima kasih buat malam hari ini. Semoga teman-teman diberkati lewat podcast. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pondok Cerita.